Bab 875. Putra Suci tak terkalahkan. Erikin meleburkan memori cahaya bintang ke dalam otaknya dan membacanya dengan cepat. Hanya ada waktu 1 hari, Erikin tidak memiliki banyak energi untuk berlatih banyak teknik, kebetulan 3 ini sudah cocok. 1 hari 1 malam, Erikin dan Yontono Zhao melewatinya dengan sangat menyiksa. Adapun di dunia luar, pertempuran antara keduanya telah menyebabkan keributan seperti sebuah batu yang telah jatuh ke danau yang tenang. 14 putra sekte Wen Dao hanya dipilih sekali dalam 20 tahun. Baik putra suci ataupun calon putra suci, mereka semua adalah pejuang kebanggaan saat itu, tidak ada yang bisa mengalahkan. Apalagi, sejak berdirinya sekte Wen Dao, kematian putra suci di tangan orang di luar sekte jarang sekali terjadi. Bahkan ke-14 putra sekte Wen Dao, tidak pernah ada 1 orang pun yang meninggal karena pejuang dunia luar. Ini pasti sebuah rekor yang patut membuat semua orang terkejut. Dan pada hari ini, Erikin, daftar pahlawan nomor 2, akan menantang Yontono Zhao. Meski lawannya hanya putra suci, tetapi dia juga merupakan pejuang kebanggaan, dengan kultivasi yang sangat kuat. Keesokan paginya, alun-alun sekte Wen Dao penuh dengan orang. Saat matahari baru mulai terbit, alun-alun itu sudah penuh sesak. Bahkan beberapa orang yang tidak tertarik dengan pejuang kebanggaan pun datang kemari hanya untuk menyaksikan pertarungan yang memukau ini. Sekelompok orang berkumpul bersama, secara alami menggosip terhadap pertempuran ini. Semua orang berbeda pendapat. Sudah dengarkan, ada sekte yang secara pribadi menawarkan peluang. Yontono Zhao hanya kalah 1 lawan 1, sementara Erikin kalah 1 lawan 3, dan belum ada yang membeli Erikin. Ini menunjukkan bahwa semua orang optimis terhadap Yontono Zhao. Seseorang berkata, ini tentu saja. Setelah Erikin hanya orang luar, tidak memiliki latar belakang, Yontono Zhao adalah cucu dari sesepuh Zhao. Tidak hanya itu, semua arteri Erikin telah rusak. Aku dengar gosip katanya orang ini sebelumnya membunyikan lonceng pejuang kebanggaan dan menunjukkan 13 pola lonceng, tetapi itu hanya menggunakan tipuan kecil agar bisa lolos. Kekuatan yang sesungguhnya sebenarnya sangat-sangat lemah. Konyol. Lalu bagaimana kalian menjelaskan bahwa Erikin yang berinisiatif untuk menantang Yontono Zhao? Apakah dia hanya impulsif sesaat? Seorang pejuang mendengarnya, semakin kesal dan menyela sambil mencibir. Saudara Ren, di situasi kemarin, apakah Erikin punya pilihan lain? Orang yang pertama kali berbicara itu berkata dengan jijik, daripada mengatakan Erikin yang berinisiatif untuk menantang, lebih baik mengatakan Tuan Muda Zhao cerdas dan jenaka, sengaja memprovokasi dan memaksa Erikin untuk menantangnya secara impulsif. Masuk akal, kemampuan Tuan Muda Zhao pasti bisa menghancurkan Erikin. Seseorang setuju. Sekte Wen Dao belum pernah ada putra suci yang meninggal di tangan pejuang luar, kali ini mungkinkah ada perubahan? Pejuang luar itu tidak bisa berdebat dengan pihak lawan. Wajahnya memerah, dan tetap diam, tetapi tangannya sedikit terkepal, dalam hatinya bersorak untuk Erikin. Matahari perlahan-lahan terbit, dan hati setiap orang juga tergerak dengan terbitnya matahari. Saat waktu semakin dekat, sesosok berpakaian putih datang perlahan dari kejauhan. Yontono Zhao sudah tiba. Putra suci Zhao sangat perkasa, dia akan mengalahkan orang dari dunia luar. Seseorang berteriak. Kerumunan itu seperti air pasang, membuka jalan dan terpisah di kedua sisi, memandangnya dengan kagum. Yontono Zhao tersenyum tenang, langkahnya tidak tergesa-gesa, tampak sangat santai. Dengan harta karun yang diberikan orang tua itu kemarin, Yontono Zhao percaya bahwa dia akan memenangkan pertempuran ini. Dengan sebuah lompatan, dia menginjak panggung pertandingan. Sesepuh, waktunya sudah hampir tiba. Apakah Erikin ketakutan dan tidak berani datang? Setelah beberapa saat, Yontono Zhao menjadi sedikit tidak sabar.
dia melihat sesepuh yang bertanggung jawab sebagai wasit dan berkata dengan nada datar. Ada keributan di kerumunan, mungkinkah Eric Kin benar-benar melarikan diri? Jika demikian, ini pasti akan sangat memalukan. Di antara kerumunan, wanita berbaju hitam itu juga sedikit mengernyit, tatapannya menyapu ke atas panggung pertandingan yang kosong, lalu tatapan matanya bergerak sedikit, tiba-tiba melihat ke kejauhan. Haha, waktunya masih belum sampai, apakah kamu terburu-buru untuk mati? Dengan suara tawa yang nyaring, Eric Kin, Ye Zun, dan si brewok terbang melintasi udara dan mendarat tepat di depan kerumunan. Di belakang mereka, pejuang luar berekspresi tenang, mendorong Chuan Sue kemari perlahan. Dia masih berani datang. Yontono Zhao melihat Chuan Sue yang belum sembuh, kemudian mencibir. Chuan Sue menggerakkan tenggorokannya beberapa kali, matanya sedikit tidak berdaya, tidak berani menatap langsung ke Yontono Zhao, dan memilih untuk menghindarinya. Eric Kin melihat penampilan Chuan Sue yang seperti ini, menghela nafas, suasana hatinya menjadi lebih berat dan tidak bisa menahan tinjunya. Sosok itu tiba-tiba melintas, Eric Kin melangkah ke panggung pertandingan. Melihat keduanya telah berada di atas panggung, wasit senior Sekte Wen Dao melirik ke arah kerumunan dan berkata, "Semuanya, yang perlu dijelaskan adalah pertempuran ini bukanlah pertarungan pejuang kebanggaan Sekte Wen Dao, tetapi adalah pertarungan pribadi antara dua jenius. Mereka hanya menggunakan ini sebagai tempat. Apapun hasilnya, Sekte Wen Dao tidak akan banyak bertanya dan juga tidak akan membantu." Eric Kin mengangguk perlahan, dia mengerti maksud Sekte Wen Dao. Sekte Wen Dao menyatakan bahwa dia tidak akan membantu, yang berarti bahwa jika dirinya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia tidak akan membiarkan orang lain untuk membantu. Bagaimanapun juga, saat ini Tuan Besar Gu, kepala rumah Jiang dan yang lainnya datang untuk mendukung dirinya. Sesepuh Su, kedua anak muda ini sama-sama tokoh pejuang kebanggaan, tidakkah merasa disayangkan sekali jika mati seperti ini? Semua kepala rumah atau sesepuh, duduk di platform tinggi saat ini. Tuan Besar Gu melirik ke arah Eric Kin, berkata dengan nada datar, "Anak muda, terkadang akan bersikap impulsif. Jika aku bisa menjadi seorang pelobi, pertempuran ini diubah menjadi kemenangan dan bukan hidup atau mati, bagaimana?" Saat Tuan Besar Gu mengatakan ini, penonton pun gempar. Banyak orang memandang Eric Kin dengan wajah aneh. Tuan Besar Gu selalu menjaga Sekte Qin, dan hubungannya dengan Eric Kin sangat dekat, seperti yang diketahui semua orang. Mereka semua berspekulasi apakah Eric Kin meminta pihak lawan untuk mengatakan ini, mencoba untuk mencegah pertarungan maut. Apakah ini Eric Kin pengecut? Di panggung pertandingan, Eric Kin juga memberikan senyuman masam. Dia sangat mengerti sikap Tuan Besar Gu, khawatir dengan kondisinya saat ini bukan lawan Yontono Zhao, ingin melindungi dirinya. Tapi dengan begini, semua orang malah salah paham bahwa dia tidak berani bertarung. Kepala rumah Gu memang benar, aku Sekte Wen Dao sebenarnya merasa sangat menyayangkan dua orang jenius ini. Jika mereka berdua setuju, maka tidak bisa diubah. Sekte Wen Dao yang menyaksikan di platform tinggi, tatapan matanya bergerak, berbicara dengan tenang. Keributan penonton semakin kencang, pertarungan maut yang sudah disepakati dari awal, mungkinkah akan menjadi pertarungan biasa, bukankah ini terlalu mengecewakan? Para sesepuh, terima kasih atas kebaikan kalian. Yontono Zhao mendengar kata-kata itu, tatapan mengejek muncul di matanya. Tapi menurutku, kontradiksi antara aku dan Eric Kin tidak bisa didamaikan. Aku tidak setuju untuk mengubah aturan, karena sudah sepakat bertarung sampai mati, maka harus berjuang sampai akhir. Kalau tidak, siapapun bisa keluar dan mengubah aturan, lalu apalah arti dari aturan? Yontono Zhao mendongak dan menyapu platform tinggi itu. Sarkasme dalam kata-katanya membuat ekspresi Tuan Besar Gu tiba-tiba berubah. Katakan, apakah itu benar?
Yongtono Zhao selesai berbicara, melihat ke arah Erik Qin. Namun, Erik Qin mengabaikan pihak lawan. Sebaliknya, dia memandang Tuan Besar Gu dan berkata, "Senior Gu, terima kasih atas kebaikanmu, tapi hari ini aku harus membunuh Yongtono Zhao." Tuan Besar Gu tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. "Berpura-pura, takutnya setelah aku menolak, kamu menjadi kuat dan berani." Yongtono Zhao mencibir. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.